Alhamdulillah, kabar gembira. Isu Timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silahkan komentar di bawah ya. Hahaha, Bung Towel curhat, dirinya diserang bertubi-tubi oleh netizen fans Timnas Indonesia. Gara-gara hal bodoh ini, tampaknya Bung Towel mengalami cobaan yang cukup berat di dunia maya setelah memberikan kritik terhadap Shin Tae-yong. Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS kabulkan permohonan Maarten Paes untuk gabung Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku sekarang di sisi lain. Kejutan besar datang dari Maarten Paes. Shin Tae-yong akhirnya sadar dan panggil Elkan Bagot usai Idzes absen saat laga uji coba Indonesia versus Tanzania tanggal 2 Juni nanti. Jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah fakta sesungguhnya. Pagi-pagi bisa sangat menggemparkan publik dengan pengakuan jujur dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo terkait jadwal naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Legenda Timnas Hamka Hamzah tampar keras Towel dan yang ngaku-ngaku legenda Timnas Anjas Asmara soal kehebatan Shin Tae-yong. Ini fakta sebenarnya. Sangat kasihan sudah jatuh tertimpa tangga usai ditolak mentah-mentah uji coba lawan Timnas Indonesia. Malaysia malah dapatkan musibah besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Semuanya bisa tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Begini pernyataan super aneh dan janggal striker Irak jelang hadapi Timnas Indonesia di Jakarta. Publik Indonesia bisa autogeram dan gak sabar buat nampol komuknya seketika. Begini kronologinya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu Timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silahkan komentar di bawah ya. Alhamdulillah, kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Isu mengenai kemungkinan Timnas Indonesia keluar dari AFF telah menjadi perbincangan hangat, bahkan hingga menghebohkan media di Cina. Rencana untuk bergabung dengan EAFF, East Asian Football Federation, tampaknya menjadi solusi yang dipertimbangkan. Salah satu media Tiongkok Sohu turut menyoroti kemungkinan ini. Mereka menulis, menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun, saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhao-chai telah dipecat. EAFF adalah organisasi yang menaungi negara-negara sepak bola di Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Media Sohu berpendapat bahwa kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Meski demikian,
Media tersebut juga menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan AAFF akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Bagaimana pendapat kalian tentang kemungkinan Indonesia keluar dari AFF dan bergabung dengan IAFF? Apakah langkah ini akan membawa manfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Silahkan komentar di bawah. Hahaha, Bung Towel curhat, dirinya diserang bertubi-tubi oleh netizen fans Timnas Indonesia. Gara-gara hal bodoh ini, tampaknya Bung Towel mengalami cobaan yang cukup berat di dunia maya setelah memberikan kritik terhadap Shin Tae-yong. Dia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi target serangan bertubi-tubi oleh netizen, terutama dari para penggemar fanatik Timnas Indonesia. Dalam akun media sosial, saya sering diserang oleh netizen atau mungkin juga buzzer karena akun-akun tersebut memang tidak jelas, ungkap Bung Towel. Kritik-kritik yang dia sampaikan, terutama terkait dengan kinerja Shin Tae-yong, sepertinya menjadi pemicu utama dari serangan yang dia alami. Bung Towel juga menyoroti bahwa ada beberapa akun yang mungkin saja berperan sebagai buzzer atau penggemar fanatik Shin Tae-yong yang memperparah situasi. Meskipun demikian, dia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak gentar untuk memberikan catatan kritisi yang dia yakini. Ini menunjukkan bahwa kritik dan pendapat yang berbeda memang merupakan bagian dari dunia sepak bola. Namun serangan yang berlebihan dan tidak beradab tentu tidak pantas dilakukan. Semoga ke depannya diskusi dan kritik dapat dilakukan dengan lebih dewasa dan beradab. Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS kabulkan permohonan Maarten Paes untuk gabung Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku sekarang di sisi lain. Kejutan besar datang dari Maarten Paes, kiper FC Dallas, menjelang laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, Paes membuat pernyataan yang sangat cerdas dan berani yang membuat para fans Timnas Indonesia bahagia sekaligus merinding mendengarnya. Melalui unggahan tersebut, Paes menulis, "Tidak ada waktu untuk menyesal." Lanjut ke berikutnya, disertai dengan foto-foto saat membela FC Dallas. Unggahan ini langsung memicu spekulasi dari netizen. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini berkaitan dengan kabar terbaru dari Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, yang kabarnya telah menyetujui permintaan Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI beberapa waktu lalu. Ketegangan semakin meningkat karena latihan perdana Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung hari ini. Banyak yang penasaran apakah Maarten Paes akan muncul secara tiba-tiba di Indonesia? Shin Tae-yong akhirnya sadar dan panggil Elkan Bagot usai J. Idzes absen saat laga uji coba Indonesia versus Tanzania tanggal 2 Juni nanti. Jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah fakta sesungguhnya. Menariknya, Shin Tae-yong akhirnya mulai mempertimbangkan untuk memanggil Elkan Bagot setelah absennya J. Idzes dalam laga uji coba Timnas Indonesia melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Ini menjadi harapan bagi banyak penggemar. Namun, kita perlu melihat fakta-fakta sebenarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebenarnya telah mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni 2024.
Ini terutama karena absennya Jay Itzes, bek tengah andalan yang akan sibuk dengan klubnya, Venezia. Absennya Itzes sangat memengaruhi lini pertahanan timnas, sehingga Baggett bisa menjadi solusi yang solid. Meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2024, kehadiran Baggett dapat memberikan kekuatan tambahan di lini belakang timnas Indonesia, terutama untuk laga melawan Tanzania. Selain itu, ketidakpastian ketersediaan Hubner juga membuat Baggett menjadi opsi yang sangat baik, mengingat tidak adanya agenda yang mengganggu hingga pramusim Ipswich Town pada bulan Juli mendatang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Elkan Baggett layak mendapatkan kesempatan kedua di Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2024? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pagi-pagi bisa sangat menggemparkan publik dengan pengakuan jujur dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo terkait jadwal naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dito Aryo Tejo berusaha mencari konfirmasi soal jadwal sidang naturalisasi kedua pemain tersebut di Komisi Terberai dan ex-Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Selasa 28 Mei 2024. Harapannya hasil sidang ini akan menentukan apakah Verdonk dan Raven dapat segera membela timnas Indonesia di lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun masih tersisa 2 pertandingan penting dalam Grup F, Dito Aryo Tejo berharap segalanya dapat terkejar baik untuk pertandingan melawan Irak maupun Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Menurut keterangan dari Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi kedua pemain ini telah masuk ke DPR dan berkas mereka sudah dibahas oleh pimpinan DPR komisi terkait. Dito yakin bahwa DPR akan mendukung proses naturalisasi ini tanpa hambatan berarti. Saya yakin DPR tidak akan menghambat naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Kami sedang menunggu jadwal sidang di Komisi Tentreti dan X, ujar politisi Partai Golongan Karya, Golkar tersebut. Meskipun DPR memiliki prioritas dan agenda yang harus diurus, saya percaya mereka telah memprioritaskan agenda naturalisasi ini, tambahnya. Ini adalah langkah penting menuju impian bersama untuk melihat timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian mendukung langkah pemerintah dalam mendukung naturalisasi Verdonk dan Raven? Silakan berikan komentar di bawah. Legenda Timnas Hamka Hamzah tampar keras towel dan yang ngaku-ngaku legenda Timnas Anjas Asmara soal kehebatan Shin Tae-yong. Ini fakta sebenarnya. Menurut Hamka Hamzah, kritik memang penting dalam segala bidang, namun haruslah membangun. Ia menekankan bahwa siapapun boleh mengkritik timnas, tetapi tidak boleh sampai menghakimi bahwa upaya tersebut tidak berhasil. Baginya, semua ini adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Hamka Hamzah menegaskan bahwa pelatih timnas Indonesia, termasuk Shin Tae-yong, membutuhkan waktu untuk membangun fondasi tim. Menurutnya, beberapa senior telah menyatakan bahwa seorang pelatih timnas butuh waktu minimal 5 tahun untuk mencapai targetnya. Jika dalam waktu tersebut tidak tercapai, baru bisa dikatakan bahwa pelatih tersebut gagal.
Saat ini, Shin Tae-yong baru berjalan 4 tahun melatih timnas Indonesia dan Hamka Hamzah berpendapat bahwa kita harus memberinya kesempatan untuk membangun fondasi yang kuat. Dia juga menyoroti hak pemain keturunan untuk memilih menjadi warga negara Indonesia bukan hanya melalui naturalisasi, tetapi juga melalui proses keturunan. Pendapat Hamka Hamzah ini menggambarkan pentingnya kesabaran dan dukungan untuk pelatih serta timnas dalam perjalanan mereka menuju keberhasilan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kritik terhadap progres timnas Indonesia saat ini memang seharusnya bersifat membangun? Silakan berikan pendapat kalian di bawah. Sangat kasihan sudah jatuh tertimpa tangga. Usai ditolak mentah-mentah uji coba lawan timnas Indonesia, Malaysia malah dapatkan musibah besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Dalam persiapan menjelang 2 laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Malaysia tengah dilanda badai masalah yang tak kunjung berhenti. Dengan berada dalam kondisi kritis untuk melaju ke putaran ketiga, tekanan semakin bertambah bagi skuad binaan Kim Pan-gon ini. Misi untuk meraih kemenangan saat bertandang ke markas Kyrgyzstan pada 6 Juni dan menjamu Taiwan pada 11 Juni menjadi semakin berat. Sebagai tim yang saat ini berada di posisi ketiga dalam klasemen grup D dengan hanya 6 poin, setiap pertandingan menjadi sangat krusial bagi timnas Malaysia. Beberapa waktu lalu, harapan untuk menjajal kekuatan timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan mereka pupus. Meskipun Indonesia dinilai sebagai tim yang paling ideal untuk diuji, namun mereka memilih Tanzania sebagai lawan uji coba pada 2 Juni mendatang. Akibatnya, FHM hanya bisa memilih klub Liga Super Malaysia sebagai lawan uji coba sebelum menghadapi pertandingan penting mereka. Tak hanya itu, masalah semakin bertambah saat timnas Malaysia kembali dihantam dengan kehilangan pemain kunci seperti Syafiq Ahmad. Semua ini menambah kompleksitas situasi yang harus dihadapi oleh skuad Harimau Malaya. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah timnas Malaysia akan mampu mengatasi semua masalah ini dan memberikan penampilan terbaik mereka di lapangan? Ayo berikan pendapat kalian. Semuanya bisa tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Begini pernyataan super aneh dan janggal striker Irak jelang hadapi timnas Indonesia di Jakarta. Publik Indonesia bisa autogeram dan gak sabar buat nampol komuknya seketika. Begini kronologinya. Sombong sekali komentar tajam striker timnas Irak Mohanad Ali, tidak ada yang sulit hadapi Indonesia. Mudah saja. Mohanad Ali timnas Irak optimis hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 striker timnas Irak. Mohanad Ali dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa timnya tidak akan mengalami kesulitan saat menghadapi timnas Indonesia. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Irak sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, sehingga hasil pertandingan ini tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Sebaliknya, Indonesia sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa melaju ke putaran kedua. Pada pertemuan pertama kedua tim, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor telak 5-1. Bahkan di Piala Asia 2023, Indonesia kembali harus menyerah dengan skor 3-1. Mohanad Ali menyebutkan bahwa timnya mampu melewati semua pertandingan dengan baik, berkat dukungan penuh dari supporter mereka.
Motivasi kami datang dari dukungan luar biasa para penggemar, ungkapnya. Ali bertekad untuk berjuang memberikan hasil maksimal, baik saat melawan Indonesia maupun Vietnam. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, kami para pemain akan memberikan semua yang kami miliki untuk membuat para penggemar senang di pertandingan nanti, tambah Muhammad Ali dengan semangat. Laga penuh ketegangan Asnawi, Jenner, dan Haye bentrok dengan rekan klub di kualifikasi Piala Dunia. Bentrokan seru tiga pemain timnas Indonesia bersiap hadapi rekan setim saat lawan Irak pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia akan menjadi ajang menarik ketika timnas Indonesia bertemu dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 6 Juni 2024. Dalam laga ini, tiga pemain timnas Indonesia memiliki peluang untuk berhadapan langsung dengan rekan setim mereka di klub masing-masing. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Irak, termasuk Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Ketiga pemain ini berpotensi untuk bertemu dengan rekan setim mereka di klub yang juga dipanggil untuk memperkuat timnas Irak. Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC akan berhadapan dengan rekan setimnya Frans Putros. Frans yang berposisi sebagai bek tengah termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Irak, Jesus Casas. Sementara itu, Tom Haye berpotensi untuk bertemu dengan Hussein Ali, bek kanan yang juga dipanggil oleh Jesus Casas ke timnas Irak. Kedua pemain ini bermain bersama di SC Heerenveen dan telah berbagi lapangan dalam 18 pertandingan menurut data dari Transfermarkt. Namun, musim depan Tom Haye tidak akan lagi bermain untuk SC Heerenveen. Selain itu, Ivar Jenner juga akan menghadapi tantangan menarik saat bertemu dengan Zidane Iqbal yang juga memperkuat timnas Irak. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan poin penting, tetapi juga akan menjadi pertemuan emosional bagi para pemain yang bertemu rekan setim mereka di panggung internasional. Dengan begitu banyak cerita di balik laga ini, pertandingan antara Indonesia dan Irak dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di Asia.